ekspektasinya adalah para pendukung United di Old Trafford menginginkan kemenangan terjadi menghadapi Crystal Palace. Karena kan dengan segala hormat harusnya dengan line up apapun Manchester United bisa mengatasi Crystal Palace. Ya, kali ini kita balik lagi di Nggak MU Nggak Makan karena host utamanya lagi ada keperluan ya. Kecapean dia habis bikin konten lain, jadi akhirnya saya menggantikan dulu sementara. Gimana, bapak-bapak? Hasilnya sangat-sangat di luar dari di luar prediksi, Nurul. di luar Nurul ya. Iya, Nurul. Jadi gini, sebelumnya gue sama Adi prediksi kalau di Carabao kita menang. Udah kejadian ya, menang. Tapi di IPL kita menang juga, tapi ternyata kalah. Iya, Nah, sekarang gue mau nanya dulu deh, kalau menurut dari... Oh ya, by the way ini namanya Agung, dia sangat pecinta MU juga. Menurut kakak Agung gimana? Dari Carabao dulu deh, match Carabao. Match Carabao gua rasa MU mainnya, gue udah lama banget nggak lihat MU main kayak gitu sih. Asik. Maksudnya passingnya simple, maksudnya belum kayak Erik ten Hag waktu di Ajax ya. Karena memang skuadnya beda gitu. Tapi passingnya tuh cair aja, passingnya cair, terus lebih to the point gitu ya di final third. Ya tuh mungkin kayaknya karena nggak ada Bruno sama Rashford ya, jadi kayak lebih klinis gitu loh. Lebih cair, lebih fluid gitu ya. Fluid. Nah sedangkan kemarin di IPL ya ekspektasi gue bisa kali ini 2-0 kalau nggak 3-0 lagi gitu. Nggak taunya lah kayak gampang mentok nih. Menurut gue sih gitu. Kayak terlalu banyak mikir aja di depan. Kakak Adi? Ya, kalau tadi Agung bilang fluiditas jelas nyata ya di match Carabao Cup, itu yang sudah lama tidak bisa dinikmati dari penampilan Manchester United di musim kali ini, tapi seolah itu semua hilang ketika Roy Hodgson juga mempersiapkan timnya lebih baik. Karena waktu yang sangat singkat back to back matches menghadapi tim yang sama ini sebenarnya bisa menjadi kendala. Itu yang terbukti buat United, di mana persiapan dari Hodgson dan juga memainkan tim yang lebih utama ketimbang di Carabao Cup membuat Palace yang selalu punya cara menyulitkan United kali ini lagi-lagi mampu mengambil poin penuh dengan gol yang juga spektakuler dari Joachim Andersen. Dan ini keadaan yang kurang optimal. Gue setuju tadi gimana Rashford sepertinya mencoba terlalu keras untuk bisa menjadi outlet utama bagi Manchester United dan kesempatan passing dia untuk beberapa kesempatan itu ada, tapi dia tidak memilih itu. Dia memilih untuk bisa melewati lawan 2-3 pemain dari Palace. Ini menjadi keadaan yang tidak optimal, dan kalau menurut gue sih tidak ada challenge di posisi dia membuat dia terlalu nyaman, sehingga penampilannya kalaupun jelek mungkin sulit di drop. Untuk laga menghadapi Galatasaray misalnya atau di Premier League menghadapi Brentford, bukan tidak mungkin Rashford akan di bangku cadangan. Oke, kalau kita bicara perbedaan tim, jelaskan di Carabao kita lebih banyak mainin tim yang ibarat kata lapis kedua ya, tim cadangan. Banyak pemain muda juga di situ. Dan kalau gue sendiri meng-highlight adalah penampilan dari Hannibal. Hannibal, Garnacho dan Gore ya, yang di luar dari perkiraan gue ternyata Dan Gore bisa setenang itu bermain. Betul, setuju. Menurut lu gimana? Ini MU masa depan gelandangnya oke sih. Masih ada Dan Gore, ada Kobbie Mainoo yang kita tahu. Ya untuk tengah sebenarnya gue rada sebagai fans gue sih ngeliatnya lumayan aman gitu loh. Walaupun mereka tetap butuh waktu berkembang. Cuman kan yang posisi rawan itu kan kayak striker kita Januari mesti beli lagi. Kayak kalau Højlund mentok, ya pilihannya cuma Martial gitu. Kalau enggak ya Rashford pindah ke tengah. Sekarang kita nggak punya left back ya. Reguilon udah dipinjem, yang dipinjem cedera juga. Maksudnya itu pilih siapa lagi gitu. Itu menjadi kendala buat Erik ten Hag, tidak bisa menampilkan 11 terbaik pilihan dia. Terutama di sisi kiri, di mana sistem ten Hag juga mengutamakan build up yang optimal dari sektor di mana Luke Shaw menghilang, Reguilon tidak ada juga di sana. Malaysia juga nggak ada ya. Tyrell Malaysia juga cederanya juga ternyata sangat serius gitu kan. Jadi ini adalah kendala di posisi kiri yang belum bisa teratasi. Sofyan Amrabat bisa melakukan tugas dimanapun dia ditampilkan, dia siap gitu kan. Tapi tentunya posisi idealnya kalau kita lihat di World Cup dan di Fiorentina adalah di lapangan tengah sebagai pemain yang bisa distribusi dan juga memotong alur serangan lawan. Jadi ketika dia dicoba di sisi flank, maka atribut-atribut lainnya akan sedikit menghilang walaupun dia bisa bergerak masuk juga untuk menopang lapangan tengah. Tapi kalau menurut kalian gimana nih? Kalau menurut gue sendiri, perbedaan antara United Carabao dengan United IPL adalah justru dengan turunnya pemain inti kita, permainan tidak se-fluid ketika
Carabao. Mungkin yang teraneh adalah dengan Hannibal Mejbri di 2-3 pertandingan sebelumnya selalu tampil sebagai pilihan utama, tapi justru menghadapi Palace di Premier League dia di bangku cadangkan. Mungkin ini satu keadaan yang membuat ritme dan flow yang sudah terjaga dari lapangan tengah sedikit menghilang, karena kan positivity, dinamisme, dan bagaimana dia bisa berkontribusi dengan bekerja sama di lapangan tengah itu sangat baik Hannibal Mejbri. Dan juga ada punya kemampuan tembakan jarak jauh ini yang mungkin membuat untuk memulai laga bahkan dengan hingga akhir ada 19 attempts on goal, hanya 4 on target, tentunya sangat mengecewakan return yang ekspektasinya adalah para pendukung United di Old Trafford menginginkan kemenangan terjadi menghadapi Crystal Palace. Karena kan dengan segala hormat harusnya dengan line up apapun Manchester United bisa mengatasi Crystal Palace. Bisa. Iya. Kalau menurut gue kemarin itu persoalannya lagi-lagi Rashford seperti yang dibilang tadi, yang mencoba terlalu keras gitu loh. Saat dia harusnya passing, dia malah ngelewatin lawan. Saat dia passing lagi, dia malah shooting gitu loh. Apa yang dibilang Erik ten Hag gue setuju sih. Jadi terlalu banyak keputusan jelek yang diambil gitu loh. Terutama di lini depan ya. Itu sih. Dan ya gue berharap sih nanti pagi lawan Galatasaray, ten Hag mau suka nggak suka kayaknya harus berani untuk ngasih shock terapi juga ke Rashford gitu. Karena ya mungkin coba kasih kepercayaan lagi ke Garnacho, karena kalau kemarin kita ngeliat begitu Garnacho masuk dia berani nusuk gitu loh. Sedangkan Rashford lama di dia begitu organize si Crystal Palace udah mulai berantakan, lama di dia jadi rapi lagi gitu loh. Jadi pemain United juga kehilangan momen gitu loh gara-gara dia. Ini penonton Bayern nggak ada yang mau komen kayaknya apa soalnya Terlalu puas. Terlalu puas. Nggak, masalahnya dari kita sendiri aja nih udah banyak yang ingin disampaikan. Gitu, jadi mau kita keluar semua. Nah sekarang kita kasih kesempatan nih. Masalahnya penonton Bayern agak tegang. Karena pekan ini lawan City. Iya. Dia takut salah ngomong. Enggak, aman Pak. Ini menurut kalian tadi nggak sesuai sama ekspektasi kalian, prediksi kalian, tapi menurut gua kan kemarin bener kan? Bener. Ya kan? Prediksinya menang ya. Di Carabao gua salah karena Palace nuruninnya tim cadangan juga. Betul. Gitu. Begitu di Premier League gue bilang 1-0 MU kalah, dan kejadian kan. Bener lagi. Iya, terus begitu Rashford, gue udah lama tuh ngomong Rashford, lu percuma punya striker, tapi kalau lu di depan ada Rashford sama Anthony, yang itu nggak mungkin diumpanin sih. Iya nggak? Iya. Anthony gue masih rada percaya sih jujur. Maksudnya dia mau track back ya, mungkin perlu pendekatan lebih lagi sih ke dari Ten Hag gimana ya itu supaya lebih bikin whole unit itu lebih berguna lagi gitu loh. Karena kan si Peter Schmeichel kalau nggak salah juga bilang Højlund itu udah melakukan segalanya, walaupun dia tidak bukan berarti dia tidak punya salah ya, enggak. Salah pun dia juga banyak, cuman kalau wing sama gelandang ini nggak bisa supply bola, mereka repot juga gitu. Peter Schmeichel temennya Adi silakan, mungkin ada yang dari ini. Ya kalau kita bicara tentang Højlund di attacking front buat Manchester United, dia sudah menjadi pemain yang menuju ke elite dan akan gue yakin menjadi superstar untuk United dan juga Denmark. Itu pasti musim depan akan lebih berbahaya lagi. Cuman tinggal bagaimana Rashford harus bisa dibangkitkan, dan mungkin solusinya adalah berbaikan antara Ten Hag dengan Jadon Sancho. Karena Sancho yang bisa mempressure Rashford di sisi kiri, karena kan dia nggak mau main di kanan kan. Jadi kalau ada cara untuk memperbaiki keadaan dan mungkin membuat kompetisi di sektor kiri adalah dengan berbaikan dengan Jadon Sancho demi kebutuhan tim tentunya, dan Anthony yang kembali pun juga nanti akan memberikan impact yang mungkin cukup signifikan ya dari segi tadi tracking back Anthony ini sangat vital untuk sistem yang coba dibangun oleh Ten Hag, dan ini menjadi keadaan yang mungkin di laga menghadapi Galatasaray akan coba dikeluarkan oleh para pemain United untuk bisa bounce back dari kekalahan menghadapi Palace. Apa nih penonton Bayern? Ya, silakan. Langsung aja sih penonton Bayern. Kemarin Rashford udah mulai kena bully nih, karena kan Havertz udah golin, Mudryk juga udah golin, udah mulai dibanding-bandingin sama yang kemarin-kemarin tuh dibully gitu. Nah, kedepannya apakah Rashford akan bersinar atau malah makin flop nih? Tapi kayaknya bakal flop ya, bakal di bench terus-terusan nih kayaknya. Ya mungkin untuk di bench, diistirahatkan untuk kebaikannya. Ini juga akan menjadi solusi ketika kemarin kita lihat Forest ya mengejutkan dengan Gibbs White yang di bench oleh Cooper, tapi kemudian ketika dia masuk di babak kedua memberikan perubahan signifikan terhadap warna permainan Forest.
Rashford juga demikian, harus dirangkul, harus diistirahatkan sejenak, harus diperbaiki penampilannya, di-refine sedikit oleh Ten Hag. Dan gue nggak pernah merasa bahwa Rashford ini akan flop satu musim penuh, karena akan naik turun, akan banyak sekali terjadi cerita-cerita lain di mana tim-tim lain juga akan struggling dengan pemain-pemain bintangnya juga. Jadi Rashford di second half of season mungkin akan tampil lebih baik ya. Bicara, ya silakan lah Bapak, kesempatan nih kayaknya nih. Kalau Rashford ada striker murni, kayaknya dia nggak bisa berkembang deh. Dari dulu pas waktu ada Cavani, permainan dia juga jelek, ya kan? Terus striker MU siapa lagi ya? Yang kemarin. Apa? Weghorst. Weghorst. Dia, Wout Weghorst. karena dia nggak di posisi nomor 9 Weghorst kan, dia kan lebih banyak mundurnya juga. Tapi kalau ada striker tunggal yang di depan, dia kayak nggak bagus deh Rashford. Iya, Rashford lebih ideal bermain dari flank sebelah kiri kan. Bagaimana dia bisa take on, kemudian cutting inside dan membuat keadaan menjadi berbahaya bagi pertahanan lawan. Itu yang keunggulan dari Rashford. Kalau dia bermain sebagai focal point di posisi center forward, tidak mengeluarkan semua kemampuannya tentunya. Enggak, maksud gua kalau dia emang nggak ngumpan-ngumpanin gitu, emang dia Harus diemin sendiri. Harus di surface, harus di surface. Ya, Surface. itu menjadi keuntungan ketika transisi misalnya counter attacking. Rashford adalah pemain yang sangat penting di sana. Di laga-laga away, di big matches dia selalu perform. Dan ini yang juga menarik ya, karena kalau dari pemain-pemain yang ada di Manchester United, kemarin gue bicara sama Wright Phillips juga, kenapa Jadon Sancho menjadi pemain yang sulit sekali untuk bisa masuk di pakem strateginya Ten Hag, karena ya Sancho bukan tipikal pemain counter attack. Yeah. Sancho tipikal pemain yang timnya mengontrol pertandingan, kemudian bola dialirkan ke dia dan dia bisa berbuat banyak hal di sepertiga akhir. Ya nggak masuk dong. Dan ini nggak masuk gitu kan. Tapi kan harusnya. tapi kenapa dibeli, Harusnya, Pak? karena itu oleh Solskjaer yang beli. Tapi dan itu juga Glazer yang beli, karena Glazer kayak Todd Bowley. Siapa aja yang harganya bagus, tinggi gitu, pemainnya bagus dikit, diambil semua. Itu adalah Pemain Inggris pula. nah itu keadaan Kan yang dia mungkin udah jelas-jelas Manchester City lagi, Pak. Akademinya berarti Oh, dia iya. kan ada sesuatu nih. itu mungkin yang membuat kayak Sancho sekarang bermasalah dengan Ten Hag juga. Tapi ini kan harus bisa diselesaikan dengan baik, karena hal-hal yang ada di luar lapangan, dari mulai ownership, kemudian masalah dengan para pemain lain ini harus bisa ada harmoni yang lebih baik lah untuk bisa hasilnya di lapangan juga oke. Oke, kalau kita bicara soal Anthony yang update-nya adalah dia akan kembali berlatih dan mungkin akan diturunkan. Gue nggak tahu apakah di matchday berikutnya Gala atau lawan Brentford dia akan main. Gue nggak tahu. Tapi pendapat lu sendiri gimana soal Anthony yang balik lagi? Gua rasa MU udah melakukan hal yang tepat ya. Maksudnya sejauh ini apa sih dia tidak terbukti kan ya? Maksudnya Belum, belum. Apa masih dalam proses investigasi dan dia termasuk orang yang cooperate gitu. Ya ini semoga menjadi suntikan moral di tim ya. Kalau gue punya orang yang bisa cetak gol lagi nih selain Hollywood dan Rashford gitu. Emang nyetak gol banyak, Pak. Anthony. Enggak juga kan? Maksudnya memperbesar kemungkinan itu gitu loh. Menambah dimensi. Menambah dimensi. Yeah. Dari track back itu sendiri. Dan gue rasa misalkan gue berandai-andai kalau Anthony ntar jadi starter gitu ya. Terus Rashford itu dicadangin, dan menurut gue dicadangin Rashford itu bukan sekedar nanti dia shock terapi atau gimana, tapi Ten Hag juga, karena kan Rashford tadi seperti yang dibilang kan udah mulai dikritikin kan sama netizen, udah Mudryk udah golin, siapa udah golin, maksudnya jadi pembaku cadangan itu jadi untuk ngelindungin dia juga gitu loh, daripada luntar mainnya katro lagi, gue jagain dulu deh gitu loh, mending jadi tekanan itu diredam juga sama Ten Hag gitu. Pak, kayaknya kalau dari dulu sampai sekarang problemnya MU itu selalu keharmonisan tim ya. Ya, Kenapa problematik sekali ya? ya karena dengan banyaknya ego yang ada gitu kan. Harus ada pelatih yang bisa manage dengan baik, tapi juga tentunya keadaan dari atas ke bawah ini harus benar-benar ada tokoh yang bisa menjadi leader di sana. Ini masih menghilang dari locker room Manchester United juga. Bagaimana captain seperti Bruno Fernandes mungkin suaranya masih satu level dengan Rafa Varane misalnya, dengan Casemiro. Ini menjadi keadaannya tidak menentu siapa yang leader yang memegang kendali di lapangan dan juga di locker room untuk bisa mengatur para pemain lainnya. Ini yang menjadi keadaan yang tidak terlalu optimal, karena begitu lama Sir Alex punya jenderal-jenderal yang luar biasa. Ada Steve Bruce, ada Pallister, ada Gary Neville, ada Dennis Irwin, ada Keane, ada Paul Ince, ada Paul Scholes juga gitu kan. Dan sekarang leader-leader ini yang akan coba step up ketika masanya seperti ini masih bisa dipertanyakan. Mungkin Fernandes coba tampil, tapi apakah penampilannya juga konsisten kan enggak juga. Jadi ini adalah keadaan yang masih
coba dicari solusinya oleh Manchester United. Kalau soal Anthony sendiri gimana? Lu kan salah satu yang waktu kemarin kita obrolin bahas Anthony itu yang lu tidak setuju bahwa dia balik lagi, keluarin aja. Lu gimana? Kalau dia terbukti semua kesalahannya itu benar, maka tentunya dia harus dikeluarkan dari squad. Tapi kalau sedang dalam proses dan menunggu hasil dari investigasi polisi baik di Brazil dan juga di Inggris kan tidak ada salahnya praduga tidak bersalah diterapkan dan dia harus tetap bermain di squad sampai nanti terbukti apakah benar-benar dia melakukan hal-hal yang dituduhkan atau tidak. Oke, kita bicara yang terupdate juga adalah cederanya Martinez kambuh lagi dan dia butuh sekitar 2-3 bulan untuk main lagi. Ya Allah. Gimana menurut kalian berdua? Martinez, kehilangan Martinez dan ya cukup lama, 3 bulan juga ya. Dia metatarsal yang sama. Ya sangat vital sih kalau nggak ada si Lisandro Martinez ini. Soalnya dari sekian back yang ada, siapa sih, Lindelof, Johnny Evans, Maguire, Varane. Itu kayaknya yang berani benar-benar jadi tukang pukul beneran cuman si Lisandro doang gitu. Walaupun badan dia kecil ya. Maksudnya termasuk nggak terlalu tinggi lah hitungan back tengah gitu. Cuman makanya nggak tahu apa yang strategi apa yang bisa dia sama Ten Hag gitu. Selain memasang duo tower Maguire Varane atau Varane Lindelof atau Tapi Maguire kan kemarin main udah bagus tuh Pak lawan Crystal Palace yang di Piala Kebo ya. Iya, betul. Tapi dengan rotasi dari Palace kan. Jadi standarnya iya sih kalau itu iya sih. Standarnya levelnya segitu. Dan kalau kehilangan Lisandro Martinez juga mungkin banyak pertanyaan tentang bagaimana tim medis melakukan perawatan terhadap Lisandro dan apakah dia kecepatan untuk berlaga di preseason kemudian langsung tampil non-stop di awal musim ini menjadi keadaan yang tidak optimal bagi pemain yang baru recovery dan pulih dari cedera yang cukup serius kan, dan oleh karenanya berulang lagi keadaan yang tidak menguntungkan ini. Bahkan kalau kita lihat ketika Lisandro ditampilkan sebagai pemain utama di musim kali ini, ada yang berbeda. Intensitas penampilannya jauh dari apa yang kita lihat di musim lalu. Betul. Berani berduelnya juga agak hilang. Karena dia masih sedikit trauma. Tiba-tiba dia kayak nahan aja. Masih trauma seperti ini. Dan ini adalah keadaan yang harusnya diperhatikan lebih teliti oleh coaching staff dari United dan juga tim medis tentunya. Iya, itulah kenapa kita mengambil Johnny Evans. Bukan, kita mengambil kepala dokter yang baru. Oh, dari Arsenal. Dari Arsenal. Dari O'Driscoll. Cedera semua. Ya, tapi kan belum masuk dia. Sekarang kan udah masuk nih. Mudah-mudahan dia baru udah masuk ya? Baru masuk. Di Arsenal juga banyak yang cedera. Iya, tapi kan akhirnya kan Arteta juga yang bilang bahwa ada waktu gue lupa klipnya pas Arsenal juara apa gitu ya, lupa. Dia udah lama gak juara ya. FA ya. Community. Jadi dia bilang Gary O'Driscoll tuh bilang apa yang udah gua bilang kan gitu. Dia membuat semua tim Arsenal tuh cederanya intensitasnya berkurang gitu ya. Gua berharap itu terjadi kemudian di United sih karena dia sejak kalau nggak salah Steve McNally dokter kita sebelumnya setahun ini nggak ada. Nah sekarang saatnya Gary O'Driscoll untuk tampil di United dan membuat timnya sehat. Masalah injury ini bisa hilang ya. Oke, sekarang terdekat nanti malam ya. Nanti malam pas kita waktu syuting ini Galatasaray dan di weekend kita ada Brentford. Galatasaray berapa? Prediksi skor? Kalah 1-0 aja gue udah seneng banget. Masa gue yakin MU akan membuat banyak peluang sih. Gue yakin itu. Masalahnya winger ini mau ngoper nggak gitu loh. Masalahnya bisa cetak gol nggak, itu aja sih. Iya. Di 2-1 ya. Menghadapi Galatasaray. Kalau lawan Brentford 2-0. Menang. Di Old Trafford. Menang. Gua rasa menang. Karena Brentford juga sedang struggling, kehilangan Ben Mee, Rico Henry. Tapi biasanya tim-tim yang sedang struggling ketemu United menang. Kayak mereka jadi Real Madrid. Mereka jadi Madrid mereka. Menang. Brentford menang. Bahkan gue berani lebih jauh lagi menghadapi Copenhagen juga menang di Champions League. Karena gue melihat bahwa tim United ini justru lebih set dan lebih nyaman bermain di cup competition. Ketimbang dengan bermain week in week out dalam satu kompetisi yang intensitasnya luar biasa. Justru squad ini kurang kuat gitu. Jadi kalau ada break kemudian mereka bisa berlaga lagi minggu depannya, itu justru lebih ideal bagi tim yang sedang dalam struggling untuk bisa mengatasi cedera pemain yang begitu banyak. Oke, penonton bayaran terakhir nih, gimana prediksi? Tolong bantu kita. Galatasaray
menang. Ya, yang 2-0 Galatasaray. Aduh, Brentford seri deh kayaknya deh. Dua sama aja deh, dua Ini sama. bapak yang ini nih satu nih, penonton Bayern ini boleh nih. Suka bener 2-0 nih mulutnya nih kayak Kalau Galatasaray main di MU, seri sih Pak. Seri. Soalnya main di MU ya. Iya, tapi seri sih. Kalau main sama Brentford itu ya wah 2-1 lah untuk Brentford. Gue udah pilih masih ngomong kalah nih. Kalau Brentford ya, Pak. Iya. Bapak enggak? Oh ya udah oke. Kalau gitu itu prediksi dari kita, terus dari penonton Bayaran juga kita lihat siapakah yang akan ini apa namanya? Akan benar. Akan tepat. Nah, itu dia prediksi dari kita dan dari penonton Bayaran nih. Nah, sekarang untuk Bola Lovers jangan lupa akan ada giveaway yaitu tebak skor nih. Kali ini United melawan Brentford. Kalian tinggal komen aja di kolom komentar. Lalu kalau mau likes juga oke banget dan subscribe juga akan lebih oke lagi. Oke, ditunggu semuanya. Bye, thank you.